Materi hari ini yaitu tentang REST Clearview di Android. Sebelum kita mulai, uh, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Basri Umar. Kebetulan saat ini sebagai seorang Android developer di Icon Place, kemudian sebagai eksekutif AEJ dan freelance. Dan sebelumnya saya udah pernah memiliki sertifikat MADE, KDE, dan Flutter di Decoding. Makanya kalau teman-teman mau ngelihat akun GitHub saya bisa langsung ke github.com Basri Umar 12, dan kalau mau ada yang ditanya-tanya tentang materi ini atau mau tanya-tanya tentang Android, ya feel free, silakan email aja di basriumar12@gmail.com atau nanti gabung di komunitas AEJ. Nah, nanti saya akan jelasin komunitas AEJ itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman mau kelas yang free, silakan di sini saya punya 2 kelas yang free ada di Ucoding. Yang pertama kelas Java itu gratis kelasnya. Kemudian kelas Kotlin, itu Kotlin Basic sampai di REST Clearview juga. Kemudian ada kelas yang berbayar di Pintar. Itu berbayar dari kelas basic sampai di intermediate. Jadi kelas itu sampai nge-hit API, belajar CRUD menggunakan PHP natif. Teman-teman bisa saksikan link yang ada di sini. Kemudian, jadi tadi Mbak Gita menyebutkan AEJ, Android Enthusiast Jakarta. Jadi AEJ itu satu komunitas yang ada di Jakarta. Sebenarnya fokusnya di Android, awalnya itu di Android. Tapi kita juga sering mengadakan materi kelas-kelas atau learning session selain belajar tentang Android. Jadi kalau kemarin itu ada belajar tentang UI juga ada pernah. Kemudian belajar tentang REST API. Kan tapi yang paling banyak karena yang terkumpul di dalam grup itu seorang mobile developer, jadi lebih banyak membuat kelas-kelas tentang Android. Kemudian saat ini kita lagi buka volunteer. Jadi kita buka sampai tanggal 25 Oktober. Teman-teman yang punya skill atau yang nggak punya skill tapi punya kemauan untuk belajar. Jadi kita lagi buka beberapa job desk. Jadi ada event koordinator. Biasanya ada community driver. Nah, ini nanti ngurusin event-event yang ada di AEJ. Kemudian ada social media admin, menjadi admin di IG-nya si AEJ. Kemudian ada graphic designer. Biasanya graphic designer ini membuat poster. Jadi kalau ada event dia yang biasanya membuat posternya. Kemudian ada mobile app developer. Teman-teman yang punya skill di sini bisa juga join, silakan. Kemudian ada web developer dan UI UX engineer. Nah, nanti sebenarnya kita butuh volunteer itu, kita lagi mengembangkan aplikasinya AEJ. Jadi aplikasi sebenarnya udah jalan, dibuat pakai Kotlin. Tapi karena ada hal-hal tertentu kita beralih ke Flutter. Jadi teman-teman yang ada pengen kontribusi, silakan join. Kemudian ada skill di web juga, silakan juga. Kita juga lagi mengembangkan aplikasi webnya. Silakan, ada linknya di sini, registrasinya. Kemudian apa manfaat bergabung? Nanti kita sebenarnya kita nggak bisa ngasih duit, tapi teman-teman kalau gabung nanti akan mendapatkan relasi atau networking, karena di grup sebenarnya udah banyak teman-teman yang kerjanya di Unicorn, ya ada yang di Tokopedia, ada yang di Bukalapak dan lain sebagainya. Dan di grup itu mereka sering banget nge-share ataupun bantu-bantu ngejawab pertanyaan atau permasalahan yang terkait dengan Android. Jadi banyak juga yang bertanya di grup, dan yang menjawab itu rata-rata orang-orang yang udah expert lah di Android.
Kemudian nanti akan mendapatkan portofolio. Jadi misalnya seorang graphic designer dia bikin flyer kayak gini, nah nanti ini akan jadi portofolio dia. Kemudian nanti akan mendapat insight baru karena di beberapa yang eksekutif AEJ itu orang-orang yang bekerja di beberapa perusahaan besar di Jakarta, jadi bisa mendapatkan pengalaman dari mereka. Kemudian bisa menjadi personal branding. Nah, nanti eksekutif bisa mempromosikan bahwasanya kalau dia ini seorang eksekutif dari komunitas. Kemudian tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang punya skill dan pengen sharing session, silakan feel free DM aja di aej.id atau nanti DM aja ke saya menggunakan email bisa. Nah, kemudian materi tentang Recycle View nanti kita akan buat pakai Kotlin. Sebenarnya kali ini tuh lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di Kotlin itu satu bahasa yang sebenarnya udah multi platform karena dia udah bisa jalan di server, bisa jadi bahasa backend ataupun mau jadi JS, ada yang namanya Kotlin JS untuk web, dan di mobile bisa untuk develop aplikasi Android. Dan kemarin Kotlin mengumumkan kalau ada namanya tuh KMM, Kotlin Multi Platform Mobile. Jadi satu base code itu bisa membuat aplikasi Android dan iOS. Kemudian tim pengembang dari si Kotlin itu yaitu dari JetBrains yang bermarkas di Rusia ini, dikutip dari Wikipedia. Nah, dan kenapa Kotlin dia mampu mereduce kode menjadi 50%? Nah, ini kode yang dibandingkannya yaitu kode Java. Kemudian ada anti-NPA, null pointer exception, yang misalnya kalau developer Java sering banget kalau objeknya kosong, sering banyak ketemu dengan yang namanya ini NPA, kemudian gampang dipelajari, dan banyak yang mengatakan kalau Kotlin is magic. Nah, jadi hari ini tuh Recycle View. Nah, Recycle View itu nanti akan sebenarnya dulu itu sebelum ada Recycle View ada namanya list view. Jadi kalau misalnya ada datanya berupa array atau data yang banyak, bisa kita tampilkan di list view. Tetapi ada pengembangan dari Androidnya sendiri, jadi ada Recycle View, yaitu view baru yang gampang di custom. Ya, dia bisa satu kolom, ataupun kita mau bungkus pakai card view, atau kita mau buat dia ada gridnya ada sampai 2-3 kolom, itu bisa dengan menggunakan Recycle View. Nah, di sini saya kutip dari mediumnya si Insman Amanda. Nah, di sini komponen dari Recycle View. Jadi Recycle View itu ada view holdernya, di mana view holder itu ada isi di dalam adapternya. Jadi kalau kita mau buat Recycle View itu kita butuh adapter, kemudian ada data collectionnya. Jadi ada data yang berupa list ataupun data array. Nah, kemudian di sini ada contohnya, di sini menggunakan 2 text view, dan ini ada batas-batasnya. Ini kalau misalnya belum paham dengan penjelasannya, nanti kita akan praktekkan langsung, karena sebenarnya programming ini lebih arahnya ke praktek daripada menjelaskan. Ini langsung aja kita praktek. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan isi aja di kolom chat. Di akhir praktek ini silakan bertanya lagi, dan nanti pertanyaannya akan saya jawab. Oke, kita akan pakai IDE Android Studio. Ini saya close dulu. Oke, kita akan buat project baru, Start Android Studio Project. Kemudian kita pilih yang empty activity, kita pilih next. Untuk name-nya kita isi Recycle View. Nah, package name-nya ini bebas saja. Kemudian save location-nya atau folder location-nya
silakan diisi di tempat yang folder yang dimana teman-teman biasa nyimpan. Kemudian bahasanya apa, clean, minimum SDK-nya 18 dan diklik finish. Oke, sebelum membuat kalau misalnya teman-teman mengerti itu apa RESTful view, jadi bisa kita gunakan skill Google. Misalnya saya nggak hafal kode RESTful view-nya, jadi biasanya saya sering nyontek di Google. Jadi ketik aja di Google itu RESTful view tutorial, udah banyak, mungkin tutorial pasti udah banyak. Nah, di sini saya mau pilih salah satu. Nah, di sini ada di developerandroid.com. Ini bisa dilihat. Ini udah bisa ganti bahasanya di bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sini dan di penjelasan sini di guide developerandroid.com/guide itu ada GitHub-nya. Di sini dikasih link GitHub. Nah, di sini ada penjelasannya, silakan baca. Nah, ini pertama itu kita butuh menambahkan support library dari Recycler View. Oke, ini saya copy. Tempat mengisinya itu ada di dependensi. Jadi nanti di sini masuk ke file build.gradle. Studio, kita masuk ke Gradle script, kemudian pilih Gradle yang bagian module app. Di bagian bawah itu ada ini dependensi. Jadi secara default sebenarnya Recycler View itu belum dimasukin library-nya, nah, kita butuh masukin. Ya udah kita copy. Nah, di sini Recycler View-nya belum Android X. Sementara di project yang saya buat itu udah Android X. Maka cara lain untuk menambahkan library-nya, kita bisa ke main activity. Ini main activity, dia mempunyai layout yaitu activity main. Kita coba pilih mode split. Nah, di sini secara default layoutnya itu memiliki view group constraint layout. Kemudian dalamnya ada text view. Nah, di text view ini saya akan ganti menjadi Recycler View. Kemudian width-nya saya akan buat 0 dp. Itu nanti dia akan jadi match parent. Kemudian height-nya juga akan saya buat 0 dp. Jadi dia akan full layer. Kemudian di constraint layout saya akan kasih dia margin. Jadi ada jarak. Marginnya 16 dp. Oke, ini ada jarak ya. Oke, kemudian jangan lupa dikasih, oke, ini harusnya Recycler View. Nah, sini nggak ada ya. Oke, ini kalau nggak ada kita hapus aja. Kita akan tambahkan dia dari desain. Kemudian di sini pencarian. Sini kita cari aja Recycler View. Nah, ini ada satu. Nah, di bawah sini, di samping sini ada tombol, ada gambar download. Ini coba kita klik. Nah, kemudian dia akan meminta untuk menambahkan dependensi. Kita klik OK aja. Kemudian dia akan otomatis men-sync. Nah, coba kita cek di bagian build Gradle. Oke, di sini udah ditambahkan .x Recycler View. Kalau di tutorial yang tadi itu belum Android X. Oke, beda ya. Oke, setelah di sync, tadi udah sync secara otomatis, maka di activity main kita ke split lagi. Oke, coba kita Ctrl Z yang tadi. Di sini saya coba pilih Recycler View. Ada. Setelah kita tambahkan Recycler View, kita akan coba di main activity. Kita akan buat di sini satu list dulu, bukan list ya, satu array.
array, berarti di sini nanti kita akan membuat var data. Misalnya di sini ada data buah sama dengan array of. Kita akan coba array list of. Kemudian di sini kita akan isi bentuknya string aja. Di sini bisa kita isi misalnya data buah. Ini ada buah mangga, buah. Di sini ada buah apel. Coba kita copy aja. Buah durian, kemudian alpukat, ada nangka, ini ada manggis. Nah, kalau di akhir jangan lupa komanya dihilangin. Kemudian ini ada buah kelapa. Oke, setelah kita buat data buah, jangan lupa kita baca lagi tutorialnya. Ini saya nggak hafal. Nah, di sini dijelasin nambah restrict view. Tadi udah kita nambah, kasih ID. Oke, kita coba di activity main apakah udah ada ID. Ini kita akan hapus, kasih ID dulu. Tapi ID-nya karena dia merupakan restrict view, kita akan mulai dari singkatannya. Berarti sini ada underscore, misalnya di sini data buah. Sini setelah kita buat ID-nya, nah, kita butuh view manager-nya. Nah, di sini ada 3 variabel. Oke, kita akan ngikutin ini aja dulu ya. Pertama, dia memiliki 3 variabel, adapter dan view manager, ada security. Oke, kita coba. Berarti di sini ini butuh alt enter untuk import. Ini ada layout manager, harusnya kita copy. Oke, nah kemudian di initialize ini kita copy juga. Oke, di sini ada my dataset. Coba cari my dataset itu dapatnya dari mana. Oke, di sini nggak dijelasin my dataset dapat dari mana. Oke, ini kita copy aja. Kita akan isi di onCreate. Ini kita enter. Oke, nah di sini kita nggak punya kelas my adapter ya. Coba kita cari my adapter dapatnya dari mana. Oke, jadi di sini dibuat ada kelas my adapter. Ini kita akan copy kelas my adapter. Kita buat di sini satu file class. Klik kanan, new, kemudian pilih clean file class. Pilih class. Oke, ini linknya saya isi di chat. Setelah itu kita copy aja ini untuk my adapter. Nah, restrict view-nya ini butuh alt enter. Kemudian my view holder nanti ini sebuah kelas. Ini nanti di akhir kita akan tambahkan. Oke, di my adapter nanti kita akan implement member. Dia akan butuh 3 metode. Ini kita klik warna merah lampu, kemudian kita implement member. Di sini dia butuh 3 metode. 3 metode ini fungsinya apa aja, saya akan jelasin juga. Jadi ada onCreate view holder, get item count, dan onBind view holder. Ini diambil aja semua. Kemudian klik OK. Oke, to do-nya ini kita hapus aja,
Ctrl F, kemudian kita refresh all. Nah, di sini my view holder masih merah karena my view holder ini adalah sebuah kelas. Nah, dia akan ada di bawah. Kita butuh tambahkan. Nah, ini ya. Ini kita tambahkan. Oke, ini kita ambil. Ctrl C. Nanti di sini kita isi kelas my view holder, tapi nanti di sini merupakan sebuah view aja, context view. Ini view, di sini view. Oke, setelah itu di on create view holder, ini udah nggak merah, yang merah itu di on create view holder dan get item count. Tapi nanti di get item count ini nanti saya isi my dataset size, karena nanti kita akan isi dari konstruktornya si my adapter. Sini nanti butuh returnnya itu my dataset size, itu maksudnya semua jumlah dari si my dataset. Nanti my dataset itu merupakan sebuah list yang isinya string. Ini bisa oke. Kemudian di on create view holder, di sini on create view holder dia membutuhkan sebuah layout. Oke, berarti kita akan butuh layout baru. Di res kita pilih layout. Kemudian kita tambahkan di sini sebuah layout resource file. Kita kasih nama dia item. Nah, di sini ada namanya itu item text view, my text view. Nah, kita isi pakai nama itu aja, my text view. Defaultnya constraint kita ubah aja ke linear layout. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti di my adapter itu kita akan panggil ini aja. Akan coba ini copy, kemudian kita paste di sini. Jadi di sini nanti sebuah view. Di sini juga adalah view. Di sini lihat writernya alt enter aja. Ini kita hapus. Kemudian return my view holder itu dia nge-returnnya ke view. Oke, sekarang udah nggak ada yang merah. Nah, nanti di on bind view holder, di my text view ini kita akan isi yang view grupnya sebuah linear layout. Kita akan isi satu text view. Ini nanti akan menampilkan sebuah buah-buah yang ada di array tadi. Ini text view, kita buat dia match parent dan height-nya web content. Jangan lupa tutup kurung. Di sini jangan lupa kita kasih ID. ID-nya jadi TV name buah. Kemudian bisa kita isi teks juga. Misalnya di sini teksnya buah nangka. Dan kita mau dia text style-nya itu bold, text size-nya itu misalnya 20 sp. Oke. Dan jangan lupa di linear layout ini kita buat dia ada margin ya, margin misalnya 10 dp, kemudian height-nya ini kita buat web content aja. Si buah nangka kita kasih margin juga, marginnya 10 dp. Sorry, kita kasih padding aja. Oke, padding lebih ini. Nah, setelah itu kita udah punya item. Nah, kita kembali lagi ke adapter. Di on bind view holder kita bisa isi di sini holder view kita panggil ID yang tadi tvname2.text. Jadi dia metode on bind view holder ini untuk mengisi ngeset data yang ada di list my dataset ini ke dalam text view. Di sini kita isi my dataset ini, oke-nya aja. Kita coba
2 posisinya kita buat dia jadi toString. Nah, sebenarnya toString udah nggak perlu karena emang datanya emang string. Jadi kayak gini aja. Nah, ini maksudnya my data set position, jadi nanti TextView ini akan ngeset data sesuai dengan posisinya. Oke, untuk metode onCurveViewHolder fungsinya untuk set view yang ingin kita pakai di adapter. Jadi view-nya namanya itu myTextView. Kemudian myAdapter. Nah, kita ke myActivity lagi setelah kita buat myAdapter. Nah, di sini mdatasetnya kita akan ubah jadi data 2 aja. Nah, di sini merah. Oke, di myAdapter array ini kita ganti aja jadi ArrayList. Oke, jadi ini udah nggak merah lagi. Kemudian coba kita lihat lagi tutorialnya. Nah, di sini start dia menambahkan view manager dan view adapter. Dia butuh initialis. Di sini di initialis raster view sama dengan find view by ID. Oke, nah, harusnya dia bisa kayak gini. Di sini bisa kita singkat aja, kita langsung panggil ID-nya data2.layout.manager, kita isi di sini aja view manager. Kemudian coba lagi sini data2.set spSetSize. Sini kita ubah jadi true. Kemudian sini bisa kita langsung set. Jadi di sini si data2 dot adapter sama dengan adapter yang udah dibuat, yaitu view adapter. Oke, ini kita kasih komentar ini untuk set data versi Clearview. Oke. Nah, ini harusnya udah jalan. Ini kita akan coba jalanin. Ini variabel resicle view ini nggak kepake, ini dihapus saja. Ini akan running di emulator. Nah, nanti yang akan tampil itu data-data yang ada di data buah ini. Oke, harus coba running. Kemudian akan saya mirroring. Aktifkan Droid. Jadi mirroringnya bisa pakai Air Droid. Di sini bisa kita cari IP-nya. Oke, 109. Nah, jadi teman-teman bisa nginstal untuk mirroring, bisa nginstal yang namanya aplikasi AirDroid di HP Android. Oke, ini nggak bisa. Oke, ini nggak bisa. Ini coba dipakai Firefox.
Oke, sama nggak bisa. Coba pakai visor. Oke, visornya nggak bisa. Ini suaranya kresek-kresek ya. Oke, kita ganti pakai emulator aja, pakai OS 7, kemudian coba running. Ini di HP sudah running. Oke, sambil menunggu, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan dari teman-teman, kalau ada silakan ditanyakan melalui fitur chat, atau kalau mau langsung open mic juga silakan sambil menunggu. Ya, sambil menunggu. Pertanyaan Oke, ini ada pertanyaan di luar materi ya. Ini bergabung di AIJ. Kalau dari luar kota, ya dari luar kota bisa, silakan bergabung. Oke, ini udah nampil. Ini datanya udah tampil di sini. Ada buah mangga, ada apel, durian, alpukat, nangka, manggis, dan kelapa. Nah, kalau kita mau tambah, di sini kita coba tambah buah naga. Running lagi. Oke, jadi di recycle view ini dia sudah otomatis ke scroll ya, pakai scroll ini. Coba kita nambah supaya banyak. Ini coba running lagi. Nah, setelah kita tambah data, kita akan coba buat sesuai dengan presentasi. Jadi ada di sini ada batas-batasnya. Nanti kita akan batasnya ini kita akan coba pakai bungkus pakai card view. Nah, ini kita akan lihat. Oke. Jadi nanti ada batasnya. Nah, ini kita sudah tambahkan data, kita scroll ke bawah. Dia udah bisa jalan. Nah, kalau misalnya kita pengen dia ada grid, kalau pengen ada grid, berarti nanti di sini di bagian view manager, ini saya kasih komentar di sini non grid.
Nanti kalau pakai grid, nah ini saya copy dan saya kasih komen di sini. Di sini pakai grid. Nah, linear layout manager ini bisa kita ganti jadi grid layout manager. Kemudian dia butuh satu parameter lagi untuk count gridnya. Nah, sini saya akan coba ganti 2. Kemudian saya running lagi. Oke, ini udah ada kebagi menjadi 2 grid. Nah, setelah itu kita akan coba dia ada card view. Jadi untuk menambahkan card view di my text view ini, kita masuk aja ke bagian desain. Kemudian seperti biasa card view itu dia butuh menambahkan library. Jadi di sini kita cari aja card view. Kemudian gambar download ini kita klik aja. Ini ada message add project dependency. Kita klik, kemudian kita pilih OK. Nanti di bagian project Gold Cradle Model App ini ketambahan satu library yang namanya itu card view. Oke, ini udah ketambah dan kita ke my text view lagi, kita ke split aja. Di bagian linear layout ini bisa kita bungkus aja dia pakai card view. Oke, kita ambil aja di sini atribut yang punya si linear layout. Kemudian jangan lupa kita tutup. Nah, Android X card view tutup tagnya ini kita pindahin ke bagian bawah. Dan di sini bisa kita atur atributnya. Misalnya kita pengen dia ada corner, ada sudut di setiap itemnya. Nah, di sini kita pengen semua. Nah, mau dia 5 dp aja. Kemudian ada yang namanya itu card elevation. Nah, ini kita isi aja dia menjadi 8 dp. Oke, ini nggak kelihatan. Nah, kelihatannya kita running lagi. Jadi ada perbedaan. Nah, setelah kita menambahkan card view, kita akan coba membuat ketika itemnya itu diklik, nanti akan muncul action apa gitu. Nanti akan kita buat ketika dia ngeklik satu item, dia akan mengirim ke activity berikutnya, misalnya activity detail. Nanti datanya akan dikirim juga ke activity detail ketika itemnya diklik. Ini sudah ada itemnya. Oke, dan sekarang kita akan coba menambahkan action click-nya. Berarti action click-nya bisa kita tambahkan di my adapter. Nah, cara nambahnya di sini di onBind view holder. Ini kita kasih komentar action click. Berarti bisa kita pakai holder dot view dot item view nggak bisa, coba holder dot item view. Oke, dot set on quick listener. Nah, jadi nanti di sini item view itu yang mana? Item view ini semua yang satu item ini. Jadi ketika dia klik akan, misalnya pertama kita mau coba ada toast dulu. Make text di sini konteks nggak di sini. Oke.
coba ya, holder.view.context. Misalnya data ke, saya di sini kita pengen dia ambil dari my dataset dot sini position. Misalnya kita pengen ambil position yang diklik. Kemudian di sini setelah itu ada toast.show .name.sort.show. Oke, kita akan coba ya. Apakah dia jalan? Oke, running. Oke, coba buah mangga diklik. Oke, di sini ada toast data ke buah mangga. Oke, merge the position. Coba ya, kita pakai di sini $. Sini kita isi position. Apakah sama? Oke, ini coba diklik. Oke, sama. Oke, ini hapus aja. Kemudian kita akan buat dia mengirim data ke activity lain. Jadi kita kalau mau ngirim data bisa kita pakai intent. Nah, kalau pengen cari di Google caranya gimana, nah, ini kita coba cari lagi. Jadi key-nya itu Android mengirim data, coba ya, ini pakai bahasa Indonesia, kemudian intent. Nah, ini ada banyak yang membahas. Nah, ini ada yang namanya itu passing data antar activity menggunakan intent. Oke, berarti kita akan butuh satu activity lagi untuk menerima datanya. Berarti di sini kita tambahkan new, kemudian activity yang empty ya. Empty activity, di sini kita akan beri nama dia detail buah misalnya. Detail buah activity, kemudian kita klik finish. Oke. Kemudian activity detail buah ini isinya nanti kita akan ambil dari si my text view ini. Ini kita copy aja, kemudian kita ke activity.buah.xml, activity detail buah.xml, kita split aja. Ini kita hapus, kemudian kita ganti jadi hampir sama yang di my text view. Oke, setelah itu kita ke adapter lagi. Jadi untuk mengirim data ke activity lain bisa kita pakai coba ya. Nanti sini file mengirim data sebuah objek kita buat sama dengan intent. Sini dalam kurung. Nah, di sini kita butuh parameter pertama itu konteks si adapter. Berarti di sini folder dot, oke, coba item view dot context, ada nggak? Oke, koma kelas tujuannya, berarti kelas tujuannya ke detail buah dot activity titik 2 kelas dot java. Oke ya, setelah kita buat
variabel untuk mengirim data, objek untuk mengirim data, kita buat yang namanya itu food extra. Jadi dia bisa dipakai sini mengirim data .food extra. Nah, karena kita akan mengirim string, untuk food extra-nya ini dia butuh pertama key-nya. Berarti sini kita isi key buah misalnya. Kemudian yang mau dikirim itu apa? Berarti ya kita akan ambil dia dari my dataset. Kemudian sesuai dengan posisinya. Oke. Jadi yang akan diambil itu dari my dataset sesuai dengan posisi. Nah, setelah itu jangan lupa kita buat start activity. Jadi di sini dia butuh, berarti di sini ada holder dot item view dot context dot start activity. Kemudian kita isi dalamnya sini si mengirim data. Oke, ini kita kasih komen fungsi mengirim data menggunakan put extra. Paramnya itu key, data. Oke, nah untuk membuat atau mencoba kalau datanya berhasil kekirim, berarti kita masuk ke detail buah. Nah, di detail buah ini kita akan tangkap datanya. Berarti di sini menangkap datanya dan set pada text view. Oke, activity detail buah kita udah tambahkan tadi ya. Jadi dia punya satu text view namanya ada ID TV name buah. Berarti kita bisa pakai ini ya. Sini berarti kita buat TV name buah. TV name buah ngambilnya dari activity detail buah dot set dot text sama dengan di sini bisa kita pakai intent dot get string extra. Nah, di sini masukin key-nya. Key-nya kita ada di adapter key buah. Di sini bisa kita tulis key buah. Nah, kalau kita pengen dia takutnya kalau datanya udah banyak, nanti kita takut salah key-nya. Nah, di sini bisa kita buat satu objek, satu variabel static. Coba ya, var konstan terbesar aja ya, konstan buah. Di sini kita isi key buah. Oke, berarti konstan buah ini kita ganti aja di bagian main daftar ini. Isi aja di sini ya. Di sini main activity dot ini harusnya static. Oh, sorry. Berarti ini harus kita masukin dia ke dalam. Oke. Ini biarin dulu pakai buat tadi. Nanti kita akan buat dia ke konstan aja ya. Pakai satu kelas. Ini kita coba running dulu detail activity. Oke, kita running. Tunggu runningnya. Oke, ini udah running. Cek buah mangga, diklik, maka akan masuk ke
Nah, ini udah masuk ya. Ini oke, kita akan coba bedakan di manifest di sini. Kita akan isi di detail buah activity itu, kita akan isi teks. Oke, nggak ada label. Kita isi di sini detail buah. Kemudian di main activity kita akan isi labelnya. Label ini daftar buah. Oke, running lagi. Nah, untuk yang tadi tuh main activity supaya dia di detail buah. Nah, di sini bisa pakai namanya itu companion object. Isi di sini si konstan yang tadi, file konstan buah sama dengan key buah. Oke, ini coba cek lagi ya. Nah, ini udah keganti detail yang di atas. Coba buah apel diklik. Oke, masuk ke detail buah apel. Nah, ini kenapa pakai component object untuk data konstan? Nah, ini supaya nanti di sini kita akan ganti jadi konstan buah aja. Kemudian di adapter juga kita akan ganti di sini jadi konstan buah. Ini butuh import. Oke. Jadi nanti pengirim datanya key-nya itu tetap mengambil dari key buah. Jadi nanti kita akan ganti kalau kita pengen ada key baru lagi. Di sini ada konstan makanan. Ini kita ganti jadi key makanan. Jadi nggak nge-hardcode. Oke, setelah itu mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut. Nah, kalau sekarang datanya itu masih pakai data buah kayak gini, kemudian baru satu data, kita akan coba dari data buah ini dia mempunyai gambar. Gambarnya nanti akan kita isikan di drawable, ataupun kita pengen pakai satu library lagi yang namanya itu glide. Nanti kalau gambarnya dari glide, kalau library-nya glide untuk menampilkan gambar, berarti nanti kita ambil gambarnya dari network. Nah, kita butuh sebuah variabel array list ini yang ada dua datanya. Misalnya di sini buah mangga, sini gambar. Nya gitu. Nah, nanti kita akan coba di sini menggunakan model. Kita akan buat project baru lagi, bukan project, activity baru. Kemudian activity yang empty. Di sini dikasih nama main buah activity. Kemudian klik finish. Dan kita butuh model. Kita buat di sini Kotlin file class, pilihnya class, kasih nama di sini model buah. Jadi nanti si model buah ini punya nama. Ini kita pakai constructor aja. Ini pertama di sini file nama buah, dia merupakan string. Oke, kemudian jangan lupa ada koma, copy aja. Kemudian di sini ada image buah sebagai string juga. Oke, setelah itu dia sudah punya dua variabel. Nah, sekarang my adapter ini kita akan copy. Kita paste di sini lagi, kita akan bikin adapter baru.
Di sini kita kasih nama aja, berarti my buah adapter. Kita klik OK. Ini udah ada adapter baru, jadi kita nggak perlu bikin dari awal lagi. Kemudian my text view ini kita akan copy lagi, kita akan buat satu layout lagi. Nanti di sini my text view, nanti kita akan ubah jadi my buah view. Kita klik OK. Nah, view-nya nanti selain ada text view, dia ada gambar. Jadi nanti di samping text view dia ada satu gambar. Ini kita buat aja dia horizontal. Di sini ada satu gambar. Gambarnya kasih aja dia 80 dp. Sini 80 dp. Oke. Kemudian kita kasih dia src ya. Jadi kita coba ambil gambar dari RC Launcher. Nah, oke, nanti gambarnya kayak gini. Kemudian di sini kita kasih ID. Image buah misalnya. Oke, kemudian dia my buah adapter, kita ganti si my text view jadi my buah view. Nanti di sini datasetnya itu bukan pakai string lagi, nanti kita ambil dia dari model buah. Model buah. Nanti di sini my datasetnya untuk posisinya nanti akan mengirim data nama buah. Kemudian di sini konstan buah. Coba lagi lihat di detail activity. Ini ada konstan makanan. Ini kita isi aja konstan makanan. Berarti di sini nanti ada import dulu. Sini kita kirim image buahnya. Kemudian di sini dot nama buah. Nah, karena ada gambar baru, berarti kita butuh untuk meload gambarnya. Kita butuh yang namanya itu library glide. Cari aja glide GitHub. Jadi salah satu yang di atas untuk cara menambahkan library-nya di dependensi. Oke, ini caranya tinggal copy aja dependensi di sini. Copy. Kemudian kita paste di Gradle script bagian modul app. Kita copy aja di bagian bawah. Kemudian dia di repository dia butuh Google dan Center. Kita coba cek di build Gradle. Oke, dia sudah ada Google dan G-Center. Dan jangan lupa di since now. Oke, kita kembali lagi ke dokumentasi library-nya. Cara menggunakannya ini ada di bawah. Nah, kita bisa pakai glide.with.this. This ada di dalam. Kemudian load URL dari gambarnya. Kemudian kita input ke ID dari si gambar. Oke, ini kita copy aja. Nanti kita akan pakai dia di adapter mybuah adapter. Sini kita akan pakai. Oke, ini glide butuh alt enter, import. Image view-nya tadi kita buat ID-nya image buah. Di sini nanti dia akan pakai holder item view image buah. Di sini disk-nya holder item view context, dia butuh konteks. Nah, kemudian untuk load datanya nanti dia ngambil dari my dataset position. Nah, sini nanti si image buah yang akan terisi link dari gambar-gambar buah.
Oke, berarti nanti di main buah activity kita akan copy layout dari activity main. Kita masukkan dia ke activity main buah supaya dia ada resiko view yang sama. Kemudian konteksnya kita hapus saja. Nah, di sini kita ganti, kita tambahkan di sini data buah 2 supaya ketahuan perbedaannya. Teks ini dihapus saja. Setelah itu kita ke main buah activity. Kita buat sama dengan main activity yang tadi. Di sini ada array list data buah, berarti kita copy adapter yang ini aja, variabel yang di bawah ini. Kemudian ke main buah activity, kita paste aja di sini. Oke, setelah di paste, cek lagi di main activity, apalagi yang dibutuhkan. Kayak ini kita copy aja, Ctrl C, kita masukkan di dalam onClick. Di sini nanti di sini my adapter buah, my buah adapter. Kemudian di sini jadi data buah 2. Ini juga jadi rf data buah 2. Kemudian di sini my buah adapter, dia butuh data buah. Nah, data buah ini coba kita klik yang warna merah ini. Nah, dia butuh local variable. Coba kita pilih create local variable data buah. Oke, di sini ininya kayak gini. Ini sama dengan nanti kita coba pakai mutable list. Sini nanti model buah. Coba di sini pakai titik 2 sama dengan dia sebuah array list. Oke, coba ya. Kemudian di sini data buah kita akan coba add. Oke, di sini kita akan bikin dulu file data sama dengan model data buah. Model buah. Sini pertama kita mau ada buah mangga. Kemudian koma gambar. Misalnya gambarnya kita pengen ambilnya dari link Google. Di sini mangga gambar. Kemudian kita ke image. Nah, misalnya ini ya, gambar ini kita klik. Kemudian coba kita pilih klik kanan, kita cari copy link location, coba ya. Kemudian kita coba buka tab baru, kita coba buka apakah dia akan menampilkan gambar. Oke, bukan yang kayak gini kita butuh. Coba kita pilih copy image location. Oke, ini ya. Kita butuh yang kayak gini ya. Di akhir itu ada .jpeg-nya dan bisa dibuka di browser. Ini kita copy, kemudian kita akan paste di sini. Oke, linknya panjang. Dan kita coba si data akan kita add. Data buah. Kita add data. Oke. Ini saya coba refactor aja, tambahin list, data buah list karena dia merupakan sebuah list. Oke, di sini main data buah .list. Oke. Berarti di my buah adapter di sini kita akan ganti dia jadi mutable list. Kita ke main buah activity lagi. Nah, dia udah nggak error. Oke.
Nah, ini berarti dia cuman satu buah doang. Kalau kita pengen tambah lagi, kita bisa buat dengan cara data buah.list.add. Misalnya kita isi di sini si model buah. Nah, di sini bisa kita ambil, ini kita ambil aja sambil menghemat waktu mencari URL. Ini di copy, kemudian kita masukkan di dalam model buah ini, kita paste. Oke, misalnya kita ganti di sini jadi buah durian, ini misalnya ya. Nah, ini kita akan coba running. Nah, sebelum running, kita ganti dulu di Android manifest.xml. Yang pertama di running pertama kali di Android manifest.xml itu merupakan main activity. Sementara kita udah buat tadi ada yang namanya itu detail buah main buah activity. Maka kita pindahin aja intent filter ini supaya yang running terlebih dahulu nanti si main buah activity. Ini dan kita kasih label. Ini data buah dan gambar. Kita running. Pasti dia akan error. Nih, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan aja. Ini agak membutuhkan waktu juga untuk ngerunning. Pasti gambarnya nggak muncul atau error. Kita coba cek di log chat apa dia error. Di sini kita coba cek. Oke, coba kita running lagi. Oke. No adapter, that's skipping layout. Kita cek lagi main buah activity. Oke, di sini belum ada rf data buah 2.adapter. Ini sama dengan uAdapter. Di running lagi. Nah, di sini ada log chat errornya, no adapter attach skipping layout. Ini biasanya karena itu datanya belum ke set. Oke, ini pasti gambarnya nggak akan ke layout. Oke, error. Di sini ada error argumen must not be null. Oke, kita cek line 53, line 17. Oke, line 53 yang error. Oke, coba kita komentar dulu untuk yang glide. Running lagi. Oke, buat
ini dibuat di komentar. Coba dulu kalau aplikasinya udah jalan tanpa gambar. Oke, udah ada ya buah mangga, buah durian. Oke, kita akan cek di My Buah Daftar. Oke, layoutnya masih pakai My Text View. Harusnya di My Buah Daftar ini My Buah View layoutnya ya. Oke, glide-nya kita coba ganti lagi. Uncomment. Kemudian kita cek apakah dia udah bisa running tanpa gambar ya. Gambar yang selain di My Buah View yang ini. Harusnya dia gambarnya nggak muncul atau error. Oke, ini benar gambarnya nggak muncul. Kita coba cek log chatnya. Nah, di sini dikasih tahu dia pilot ngelot gambar yang tadi kita link gambar. Ini juga. Nah, di sini dikasih tahu kalau permission denied, internet permission. Itu berarti kita belum mengisi permission internet. Nanti di manifest ini kita isi. Caranya di bagian atas application kita isi uses permission access WiFi state. Ini butuh juga. Kemudian uses permission internet. Kemudian ada satu lagi uses permission apa ya? Oke, network state. Nah, ini sudah. Kemudian di My Buah activity kita akan buat dia jangan dulu pakai grid. Pakai grid aja, tapi kita buat dia span count-nya itu 1 aja. Kemudian running. Oke, gambarnya jadi ya. Buah mangga, buah durian. Nah, di glide itu dia udah bisa ngeset mana ya? Placeholder. Jadi ada bisa pakai placeholder. Placeholder ini fungsinya di glide untuk ketika gambarnya atau linknya salah ya. Misalnya link yang ada di sini di data My Buah ini salah atau linknya nggak benar link gambar, maka dia bisa menampilkan placeholder. Bukan pakai placeholder nih, harusnya ada namanya itu error, set error. Kalau nggak salah placeholder itu pertama kali ditampilkan. Coba ya kita ganti, kita tambahkan placeholder. Di into sini kita tambahkan titik placeholder r.drawable.iChallenge launcher background. Kita coba cek ini. Oke, warna biru. Nah, ini kita coba running lagi. Kita akan lihat placeholdernya itu yang gimana. Ini kalau nggak salah placeholder itu yang akan ditampilkan terlebih dahulu.
bukan untuk error. Nah, yang kayak tadi tuh warna biru itu placeholder. Kalau error, di sini dia bisa ngehandling errornya. Misalnya kalau kita error atau gambarnya nggak ada, dia akan menampilkan default gambar. Coba cari di sini glide and then error URL. Dari bagian all, ini ada di Stack Overflow, how to error. Nah, ini caranya bisa pakai ini request option. Oke, kita akan coba. Oh, di sini bisa pakai langsung error. Tapi di sini nanti .error r.drawable IC launcher background. Oke, kita akan coba buat satu gambar itu linknya salah. Oke, running. Oke, ini jadi fungsi dari error tadi untuk ngehandling gambar ketika URL-nya salah atau dia nggak dapat gambarnya. Nah, kita bisa juga ganti gambarnya. Misalnya kita mau gambarnya misalnya gambar not available ya, misalnya image available. Kita ambil, kita cari gambar-gambar yang ininya PNG. Oke, misalnya kita mau ini ya, no image available. Jadi ini bisa jadi user experience. Save image as. Oke, ini kita save. Kita ambil dari download. Nah, copy ya, copy. Kemudian kita paste di project yang tadi. Masukkan dalam drawable. Kemudian di sini kita pakai drawable. Jangan pilih yang versi 24 ini, tapi yang nggak ada versi. Kemudian klik OK. Nah, gambarnya kita ganti nama aja. Berarti di sini no image. Klik OK. Kemudian masuk lagi di My Buah Daftar. Error kita isi jadi no image. Kita running lagi. Nah, ini. Jadi kalau misalnya gambarnya nggak ada, berarti dia akan menampilkan no image available. Nah, kita akan coba ubah si My Buah View ini. Gambarnya jangan di samping situ, tapi di atas. Jadi di sini linear layout kita ubah jadi vertikal. Kemudian, nah,
Selain ada text atau text view, kita akan tambahkan lagi text view baru lagi. Untuk yang bagian sini kita hilangin aja paddingnya, kita ganti jadi padding left, padding star aja 10 dp. Kemudian jangan kasih bold, ini buat jadi 15 sp. Text stylenya nggak usah pakai bold. Sini berarti kita buat tipe nama buah, deskripsi misalnya ya. Kemudian gambar kita kasih di tengah aja, tambah layout creativity, center. Ini kita buat di tengah semua aja, center. Ini pakai graffiti ya. Oke, nah deskripsi kita biarkan dia di ini ya, mulai dari kiri nggak ke tengah. Kemudian gambarnya kita besarin aja dikit, jadi 100 dp aja. Ini 100 dp. Oke. Nah, untuk menambahkan deskripsi, jadi di model buah kita tambahin aja lagi satu. Berarti di sini ada file des buah. Oke. Dan di main buah activity, berarti dia si model buah ini butuh tambahan lagi. Oke, di sini berarti kita kasih koma. Misalnya di sini kita mau ini deskripsi mangga misalnya ya. Ini juga butuh koma. Ini koma. Ini deskripsi durian. Nah, kita akan tambah lagi data yang lain. Tambah data. Oke, misalnya di sini ada buah naga. Tambah lagi datanya jadi buah nangka. Ini deskripsi nangka, ini deskripsi naga. Nah, kita akan ambil lagi gambar yang lain di Google. Sini gambar nangka. Copy image location. Jangan lupa sebelum di copy dicek dulu apakah format akhirnya merupakan .jpeg atau .png. Oke, udah benar. Tinggal dihapus. Oke, cari lagi buah durian. Oke, running 4 aja cukup. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau mau ada pembahasan, misalnya mau nanya selain yang di materi ini bisa. Teman-teman ada yang ditanyakan?
Oke, ini tadi hasilnya karena nggak ada deskripsi. Ini tambahkan deskripsi. Deskripsinya udah muncul. Oke, kalau misalnya diklik, nah pas diklik dia ke detail buah activity. Karena detail buah activity tampilannya segini, belum ada gambar, maka kayak tadi, maka di sini bisa kita tambahkan lagi. Berarti di detail buah activity dia butuh satu lagi untuk ini, bukan key makanan tapi key deskripsi. Sorry, key makanan biarin aja. Di sini ada key des, kemudian ada key image. Kita ganti sini, berarti constant des, kemudian constant image. Ini nggak ada tanda sama dengan. Oke, di activity detail buah kita tambahin aja ya. Berarti karena di activity my buah view itu sudah kayak gini, kita akan ambil ini aja. Kita copy, kemudian kita paste di sini aja. Sorry, copy, akan paste di sini. Oke. Nah, ini udah sama ya. Kemudian di detail activity berarti selain ini ada juga TV name buah deskripsi. Berarti di sini konstannya ngambil dari konstan des. Nah, kemudian untuk glide gambarnya kita ke my buah adapter dulu. Ini nanti ngirim, ini nanti konstan gambar di sini, konstan des. Oke, ini butuh import, ini juga butuh import. Nah, di sini kita kirim si des buah. Oke. Jangan lupa di glide ini kita copy aja. Kemudian kita tampilkan di sini untuk si detail activity. Nanti untuk bagian konteksnya isi aja sebuah disk. Kemudian untuk my data set position ini untuk datanya ya. Nanti kita ambil dari si intent.getStringExtra. Nanti isinya konstan gambar sesuai dari yang dikirim di adapter. Berarti kemudian di intunya itu kita isi ID dari ini image tadi, image buah. Coba cek my detail buah, ini ID-nya yaitu image buah. Oke, komentar di sini. Nah, ini kita running. Ini ada yang bertanya kalau gabung di AJ, di AEJ nggak punya skill, ya bisa gabung, silahkan gabung aja. Intinya kalau pengen gabung jadi volunteer, ada kemauan untuk belajar. Nanti insya Allah kita bisa ngebimbing juga.
Kalau misalnya pengen job desk-nya jadi mobile app, nanti kita akan arahkan juga ke sana. Modul-modulnya kita akan arahkan. Nanti insya Allah kita akan bantu. Oke. Ini coba running lagi. Nah, ini udah bisa. Kita lihat di My Bu Activity, datanya udah mengikuti apa yang dimasukkan ya. Ini ya. Pertama buah mangga, kemudian deskripsinya ini deskripsi mangga. Ada. Di bagian durian juga gitu. Ini deskripsi durian. Nah, kalau diklik, coba klik salah satu. Misalnya buah mangga. Nah, maka ke buah mangga karena dia nggak ada gambar, coba yang ada gambar. Misalnya durian. Oke, gambarnya udah muncul. Nah, pengen misalnya gambar di bagian detail buah activity kita pengennya lebih besar. Jangan pakai width-nya, kita mau ini loading. Ini kita mau dia match parent. Kemudian ini kita mau dia jadi 200 dp. Dan ada yang namanya itu scale type. Scale type ini bisa kita pengennya misalnya center crop. Dan nanti kalau misalnya datanya deskripsi banyak, nanti deskripsi itu bisa kita bungkus pakai rectangular view, scroll view. Nah, ini nanti gambarnya jadi besar. Oke, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan. Ini nanti kelas kita akan berakhir di 14.45. Nah, saya kasih kesempatan untuk teman-teman 15 menit untuk bertanya. Oke, ini pertanyaannya lumayan bagus tentang kalau di dalam home itu punya beberapa gambar. Ada misalnya ada menu, kemudian katakanlah ada slidernya, ada, coba kita buka Gojek misalnya ya, atau Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya ya. Bukalapak, mobile app. Coba kita ke image-nya. Oke, nah ini ya. Ini gambar home dari Bukalapak. Ini nggak jelas. Coba cari, masuk ke Play Store-nya. Ada tampilannya. Oke, ini ya. Maka ini ada di Bukalapak itu home-nya itu ada slider, kemudian ada menu-menu di sini, ada berupa grid, kemudian ada berupa list juga. Nah, sebenarnya ada yang namanya itu single class, tapi bisa mengurusi banyak view. Nah, benar di pertanyaan yang tadi itu, jadi view-nya yang akan banyak. Jadi view XML-nya yang akan banyak, dan dia bisa dihandle dalam satu kelas. Dalam artian
Di sini tuh MyBu adapter, nanti di dalam on create view holder itu dia bisa multi-type. Jadi bisa banyak view. Nah, namanya kalau pengen cari di Google, jadi ada adapter reticular view multi-type. Nah, biasanya gini nih. Di apa namanya? Kayak IG, di IG itu ada listnya, kemudian ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, itu bisa menggunakan list reticular view multi-type. Tapi kalau untuk home biasanya itu dia udah kompleks. Jadi dalam satu activity dia diisi ada yang namanya fragment, kemudian ada yang namanya list. Nah, seperti konsepnya Bukalapak ini slider, ini ada satu kelas sendiri, ada XML-nya sendiri. Kemudian di sini ada menu-menunya dalam bentuk grid. Itu biasanya di custom juga pakai adapter yang kayak tadi reticular view. Menu-menunya bisa diatur dari server, pengen ada diskon atau apa gitu bisa ditambahin. Kemudian di bagian bawahnya itu ada list lagi, list produk. Nah, itu pakai kelas sendiri lagi dan layoutnya juga sendiri. Dan semua nanti dipanggil di dalam satu activity. Nah, di sini kalau dilihat ada activity, kemudian dia menggunakan tab, ada beranda, ada komputer, dan sebagainya. Nah, itu di dalam satu activity terdiri lagi ada fragment, dan di dalam fragment itu ada terdiri dari layout dan sebagainya, dan itu udah kompleks. Kayak gitu mungkin terjawab. Atau kalau misalnya belum mengerti, bisa ditanyain lagi apa yang di bagian mana yang belum dipahami. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, ini saya akan push dulu. Jadi teman-teman bisa ambil materinya di GitHub. Ini push dulu, share di GitHub. Ya, kalau misalnya di dalam satu view itu punya 3 reticle view, berarti kita butuh 3 adapter class. Tapi kalau kita punya layout yang pengen di-handle, misalnya kayak Instagram tadi, Instagram itu punya satu adapter yang list view, satu adapter yang reticular view. Nah, ini saya coba buka IG di sini. Ini Anda punya di low. Sorry, dia harus di mobile app ya. Nah, kayak gini nih misalnya ya. Ini untuk historinya, ini satu reticle view. Sebenarnya bisa. Dan ini ada untuk yang statusnya. Ini bisa di dalam satu reticle view. Akan tetapi type-nya itu atau view-nya itu beda. Jadi misalnya status ada XML untuk view status. Kemudian untuk history, kemudian ada view status yang ini ada XML yang lain gitu. Ini di push. Oke, reticle view below, share ya. Ini linknya kita akan saya share di chat. Oke, untuk ini saya share aja di link presentasi ya. Jadi nanti akan masuk di sini. Prakteknya, linknya ada di sini. Oke, linknya di sini. Dan ini saya share. Oke, copy linknya, share di chat. Silakan diambil.
Oke, ada yang mau nanya lagi? Kita berapa menit lagi sampai 14.45. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, saya akan kembalikan ke moderator. Teman-teman tidak ada lagi yang mau bertanya. Kalau misalnya memang tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin dari Kak Basri ada kata penutup atau kalimat penutup. Sorry, tadi nggak kedengaran jelas. Dari Kak, sekarang sudah kedengaran Kak? Iya, iya, kedengaran sekarang. Oke, mungkin dari Kak Basri karena nggak ada yang nanya, mungkin ada lagi dari Kak Basri ada kata penutup mungkin atau kalimat penutup. Oke, ya. Ini saya mau share screen lagi. Saya share screen lagi ya, Mbak. Ini. Oke, untuk teman-teman yang mau join di AEJ, jadi kalau pengen gabung di grupnya ini bisa masuk di androidenthusiast.com. Nanti di situ ada link WhatsApp-nya, Telegram-nya. Jadi di bio ada androidenthusiast.com linknya, kemudian klik aja nanti masuk di grup, dan WhatsApp ini diklik aja nanti akan masuk di grup WhatsApp. Kemudian di sini ada beli kaos, ini udah nggak ada lagi kayaknya. Jadi ada admin yang udah nggak buat lagi. Nanti mungkin berikutnya nanti kita akan provide lagi. Kalau pengen jadi atau pembawa materi, nanti aja bisa fasilitasi dari event dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal ngasih materi aja dan kapan jadwalnya. Silakan. Nah, untuk materi yang tadi Android, kalau misalnya teman-teman punya rasa bingung atau pengen bertanya, ke email aja, di slide itu ada email saya, nanti insya Allah saya akan balas via WhatsApp juga. Kalau misalnya teman-teman mau WhatsApp, saya isi di slide yang tadi aja, nanti saya isi di slide. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih kalau emang nggak ada pertanyaan, dan saya kembalikan lagi ke Mbak Gita, dan terima kasih untuk Dilo Jakarta sudah memfasilitasi. Oke. Iya Kak, terima kasih juga. Mungkin untuk sebelumnya kita mau dokumentasi bersama dulu. Mungkin bisa dinyalakan dulu teman-teman kameranya. Adakah nyalakan kamera? Ada lagi mau nyalakan kamera? Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. Ada lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua yang sudah hadir di kelas Recycler View di Lo Jakarta bersama dengan komunitas Android Enthusiast Jakarta. Terima kasih banyak. Saya ingatkan kembali ya teman-teman, untuk teman-teman semua mengisi survei yang nanti akan saya share melalui email, karena survei ini sangat berarti buat kami, terutama untuk di Lo Jakarta, untuk mengetahui ini seberapa keinginan teman-teman belajar apa aja yang teman-teman inginkan di Lo Jakarta, seperti itu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Basri yang sudah mau sharing materi hari ini dan kemarin. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama Mbak. Kepada teman-teman juga terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.